Hey guys, it's me again, your boy Rabbit, and welcome back to the Rabbit channel. Pada kesempatan hari ini, gue bakal kembali melanjutkan review gue akan album The Perfect Red Velvet Series 2 Bad Boy. Gue masuk ke lagu yang menurut konsensus alias kesepakatan bersama adalah salah satu lagu B-side terbaiknya Red Velvet. Salah satu lagu yang paling banyak ilmunya kalau kata Rexa. Lagu yang sakral buat para Reveluf. Talenta bukan Kingdom Come. Ini ya, lucunya gini, setiap kali gue ke YouTube lihat ada Kingdom Come, ada bahasan tentang Kingdom Come, atau mungkin di comment section, dimanapun itu selalu mereka bilang, oke, Kingdom Come is a true masterpiece, yang dimana gue setuju sih ya. Karena ini lagu benar-benar kayak well produced, well executed, segala macam unsur di dalamnya itu scream perfection. Ini lagu yang benar-benar kayak enak banget dan merasuk sampai mungkin ya untuk untuk banyak orang masuk ke ranah personal dan juga mungkin ke ranah spiritual in a way. Nah, lantas muncul pertanyaan, lah bang, Kingdom Come kan waktu itu udah pernah di-react bareng Dion dan juga bareng Rexa waktu itu. Jadi apakah ini adalah video reaction ketiga? Gue bakal pura-pura kaget atau gimana? Of course not. Approach-nya bakal sedikit beda, karena untuk video ini gue bakal lebih ngebahas, gue bakal kupas secara mendalam kira-kira apa sih yang membuat lagu ini benar-benar disukai oleh banyak orang. Apa sih rasa yang ingin ditampilkan oleh lagu ini? Ya, karena lagi-lagi kalau misalkan di video, di channel Tutu Rabbit ini, di setiap bahasan yang gue bikin, gue selalu menitik beratkan kepada what's the message, what's the emotion, rasa apa yang bakal kita dapatkan dari lagu ini meskipun kita nggak ngerti liriknya yang emang dinyanyikan dalam bahasa Korea. And that's the magic of K-pop songs. That's the magic of Red Velvet and Blackpink songs pastinya kan. Dan buat teman-teman yang selama ini selalu setia menonton hingga akhir video, thank you banget. Thank you all for watching and thank you all for your support. Itu benar-benar kayak kerasa banget. And I think I'm blessed and I'm grateful to meet all of you guys selama ini. Bisa mengenalkan gue juga kepada lagu-lagu Red Velvet yang wow. Yang semuanya itu memiliki value tersendiri, memiliki experience-nya masing-masing di sana. So I really thank you for all your support guys ya, Tutu Rabbit channel ini. Dan karena ini akan menjadi bahasan yang mendalam, of course ini bakal jadi bahasan berdasarkan perspektif gue. It will be like from my point of view, berdasarkan pengalaman apa yang gue dengarkan dari kali kedua, kali ketiga, kali kelima, kali ke-10 mendengarkan Kingdom Come ini. First impression, first reaction itu adalah awal dari perjalanan dari lagu ini, right? Ketika gue suka, pasti bakal gue ulang-ulang tuh. Dan akhirnya gue kembali lagi menemukan lebih banyak hal, lebih banyak cerita, lebih banyak rasa, lebih banyak emosi yang terkandung pada lagu tersebut ketika gue mendengarkannya sampai 10, 20, 50 kali, and so on, and so on. And that's me. How about you guys? Gue pengen banget kalian juga ikut bercerita di sini. Gue bakal ngasih kalian waktu beberapa saat. Kalian boleh pause video ini nanti untuk kalian tuliskan jika kalian berkenan ya. Ceritakan juga pengalaman kalian ketika mendengarkan Kingdom Come ini kali pertama, kali kedua, sampai seterusnya. Apa sih yang paling kalian suka dari lagu Kingdom Come ini? Cerita apa yang kalian dapatkan dari lagu ini? Pengalaman apa dan juga journey apa yang bisa kalian rasakan? Terus kira-kira apa instrumennya kalian suka, mungkin the harmonization of the vocals, mungkin partnya Wendy asik, partnya Irene mungkin manis banget, and so on. Yeah, so I will give you the time for now. Start dari sekarang, kalian bisa pause dulu, oke? Ganggu banget. Nih. Poni ganggu. Oke, I think that's it. Kalau misalnya ternyata dirasa agak terlalu cepat, kalian bisa pause dan juga rewind lagi agar kalian bisa berbagi cerita di sini. I will be more than happy to discuss ya, karena ini lagu bener-bener kayak so amazing, right? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai bahasan dari Kingdom Come. Mari kita kupas dan bedah secara mendalam. Oke, untuk membahas Kingdom Come, gue bakal mainkan lagu ini 2 kali. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Yang pertama adalah versi instrumentalnya. Yang kedua adalah full versionnya. Kenapa demikian? Karena ketika gue iseng mencoba nih mendengarkan versi instrumentalnya, tanpa vokal, itu menjadi sebuah sajian yang berbeda. Ternyata banyak
banyak kisah dan juga rasa-rasa yang berbeda yang gue dapatkan dari versi instrumental atau mulai dari bagaimana gue bisa mendengarkan lebih enak beatnya, chord-chord yang dimainkan, terutama ini kontras antara bass dan juga dengan counter melodinya yang begitu manis di sana. Banyak temuan-temuan seru yang ketika digabungkan menjadi satu dengan vokal, makin paham saya nih kenapa nih lagu sakti banget buat para revelers ya. Alright, kalau gitu langsung aja kita sambil ngobrol nanti. This is Kingdom Come instrumental version. Music, start. Right. Kita start ya dari beatnya dulu. Beatnya ini menggunakan, ini adalah beat bukan beatnya, the drum, the kick, the snare. Ini adalah suara-suara yang sering dipakai, sample yang sering dipakai ketika kita mendengarkan lagu-lagu boom bap late 80s dan juga early 90s. Correct me if I'm wrong ya di sini. Ibarat kata kayak zaman-zaman Tupac lagi bener-bener kayak rising banget. Tipe-tipe sample yang dipakai tuh seperti ini nanti. Rasanya industrial banget, lebih keras dan ada sense of perlawanan, ada rebellious side-nya kerasa di sini. Dipadu dengan chord yang bermain dengan pola 6, 4, 2, 3. Ada perjalanan dari mellow sampai kerasa rebellious itu kerasa banget. Tension dan juga delisnya ya, dapet. Ini sekarang dengarkan counter melodinya yang kayak piano slash synthesizer slash string. Ini bakal gue bahas lebih detail nanti di chorus kedua ya. Dengarkan ini polanya. Masuk 2 minor. Masuk ke 3/7. Dari yang mellow, agak sendu, ada kayak rasa longing for something. Terus kayak they are striving to get what they want di chord ketiga tadi. Dahsyat. Oke. Ini mau didengarkan berkali-kali pun, ini surprise pada break tiap beat mereka ini kayak wow, selalu completely caught me off guard. Enak. Ini lagi ya, kita balik lagi. Ini udah nyampe ke chorus kedua. Di counter melody. Wow. Apa yang kalian rasakan dari nada-nada ini? Kalau gue sendiri, ini memberikan rasa yang lebih warm. Ada rasa manisnya juga di sini. Ada rasa it feels like home, right? Lucu jadi kan? Di satu sisi chord dan juga beatnya ini kayak ngasih something yang lebih ada rasa-rasa powerful, ada sense of ada rebellious side-nya, ada rasa independent di sana. Sementara melodinya ini yang jadi counter melodi itu kayak rasanya hangat gitu loh, manis. It feels like home banget. Itu membuat dua kontras ini, dua hal yang berlawanan, jadi kayak oh damn. Mereka tuh berbeda tapi they complement each other really well, right? So, kayak synthesizer slash piano slash stringnya tuh kayak ini, kayak kurva, right? Kayak waveform gitu kan. Damn. Ini. Ingat ya, nanti selama pembahasan kalian bakal banyak dengar kata-kata seperti kayak kontras, kata-kata seperti familiarity di situ. Karena ini adalah dua hal kunci yang gue temukan pada lagu Kingdom Come ini. Lagi-lagi it's from my personal journey ya. Kalau misalnya kalian punya kisah sendiri, feel free to jump in and tell me about what you think about it. Oke, hal pertama yang bisa kita petik dari sini, kenapa lagu ini bisa disukai oleh banyak orang? Yang pertama pasti jelas karena ada sense of familiarity di situ. Lagu ini terasa familiar ke kita. Kita kayak kenal dengan lagu ini. Kayak lagu ini udah pernah kayak oh damn I know this song gitu. Kayak oh I'm familiar with this part dan lain-lain. Tapi di arah mana sih? Di bagian mana lagu ini memberikan rasa familiar ke kita? Yang pertama tadi, of course, dari pemilihan sample beatnya, dari drum, dan dari kick, dari snare-nya yang gue bilang ala-ala boom bap gitu. Itu kayak takes us to dekade-dekade lalu. Kayak mungkin lagu-lagu yang sering kita dengar, lagu-lagu yang cukup dekat dengan kita. Dan throughout the song itu beatnya juga kurang lebih sama di sana, right?
Beatnya itu juga masuk pada ketukan-ketukan yang sama. Kicknya masuk kapan, snare-nya masuk kapan, itu udah tertata dengan rapi banget di sana. Dan itu ditambah lagi dengan pemilihan chord yang memang dari awal sampai habis, kecuali di bagian bridge, itu polanya sama, yaitu 6 minor, keempat, 2 minor, kemudian ketiga kan, 37 kalau nggak salah. Itu memberikan yang satu, karena sama, diulang-ulang, again, repetition is catchy. Repetisi itu yang membuat kita merasa kenal, merasa dekat, lama-lama terngiang-ngiang di kepala, betul kan? Repetition will become something yang catchy. Padukanlah dua itu, chord dan juga beatnya sepanjang lagu. Oke, this is Kingdom Come. Oke, this is that one song that really stuck in my head selama ini. Tapi lagi-lagi, seperti apa yang gue bilang di bahasan lagu My Second Date kemarin, motif dan juga repetisi itu bakal menjadi monoton, right? Kalau misalnya diulang berkali-kali, something yang selalu kita dapatkan dengan mudah dan secara frequent, lama-lama nggak ada nilai spesialnya juga, kayak jadi hal yang biasa. Cara ngakalinnya adalah memberi variasi kepada motif dan juga kepada repetisi tersebut. Pertanyaannya, di manakah letak variasi tersebut di lagu Kingdom Come ini? Jelas sekali. Beatnya, ini yang paling gue suka di Kingdom Come, mereka ngasih See? Woo! Damn. Lagi. See? Ini nih. Itu. Beat tetap sama, mereka main kayak ambil ketukannya, ambil kayak quarter note tadi kan, seperempat kayak gitu. Tapi di beberapa kesempatan, terutama kayak yang masuk di verse kedua, wah tuh mereka benar-benar eksperimen banget. Kita kayak ibarat kata udah expect kicknya bakal masuk di mana, snare-nya masuk di mana, tapi itu semua langsung dipatahkan dengan break-break yang ada di setiap beatnya. Itu kayak damn, okay, this is cool, this is like somehow genius, ngasih kita kayak apaan nih. Kita nggak expect itu akan terjadi, kita dikasih sebuah kejutan di sana. Itu yang membuat oke. Something udah kita sangka bakal terjadi ternyata dipatahkan. Itu yang bikin perjalanannya dari awal sampai akhir tuh kayak wow, kayak roller coaster, menarik itu, nggak pernah flat. Dan kita nggak bakalan bosen dan kita akan terus engage ke lagu ini. Karena satu, kita ada ekspektasi, dan kedua, kita juga akhirnya nunggu nih, abis ini kita bakal dikasih apa, nuansa apa yang bakal diberi oleh lagu ini. Itu. Jadi itulah gue bilang kenapa ini bisa terasa familiar, tapi ada variasi juga yang tetap keep us interested and keep us engaged, keep us in the zone dalam lagu ini, ya. Itu tuh variasi seru yang terjadi di sana. Dan hal kedua yang gue suka banget adalah chorus pertama dan juga kedua, dan juga di bridge dan mana-mana yang gue bilang tadi, counter melodinya yang piano / synthesizer / string yang kayak kurva mainnya kayak gitu. Itu entah kenapa memberikan sensasi yang begitu hangat, begitu manis, feels nostalgic lagi-lagi, feels like home di sana kan. Yang ini ding 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 ding. Oh belum. Satuan. Itu hangat banget. Tanpa vokal tuh jadi kayak kerasa lebih kayak damn, this reminds me of the good old days. This reminds me of the good memories I had with my family, with my friends, doing something that we like to do, we love to do together, something like that. Ada juga sense of longing for something gitu. Kita menunggu di sana, kayak menunggu seorang atau mungkin menunggu kita waktunya untuk pulang lagi. Itu rasa-rasa yang gue dapatkan sih pada bagian counter melody ini. Dan itu kontras banget dengan pemilihan chord dan juga beat mereka yang lebih, gue bilang tadi, lebih powerful, lebih industrial. Ada sense of rebellious ya di situ, kayak ada perlawanan di sana, powerful. Dua kontras yang bermain di sini, dua emosi yang saling berlawanan. Satu yang powerful, agak rebellious, satu lagi yang lebih manis, lebih tone down, lebih hangat di sana. Seperti hidup kan. Kenapa kita kadang-kadang suka mendengar atau merasa nostalgic pada beberapa lagu? Karena kalau misalnya kita bicara soal rasa-rasa nostalgia, itu pasti nggak lepas dari namanya the happiness dan juga the sadness. Dua hal yang berbeda. Seperti hidup. Hidup tuh selalu ada joy and also sadness kan. Dua hal ini yang membuat hidup menjadi
balance. Kita bisa appreciate ada happiness kalau kita sudah merasa sedih gitu loh. Kalau kita happy terus, kita nggak bisa appreciate hal tersebut dengan seutuhnya dong. Nggak ada kontrasnya, right? Kita bisa seneng banget karena kita pernah merasa sedih. That kind of balance, right? Di sini juga bermain banget. The contrast yang kontrasnya kerasa banget dari antara kedua hal tersebut. Lebih menarik lagi ketika kita sudah gabungkan dengan vokal para member Red Velvet. Ya, akan kita dengarkan bersama pada the full version of the song. Oke, sekarang langsung aja kita dengarkan. Pasti kita setelah mendengar instrumentalnya, ketika kita masuk lagi ke lagu yang asli, I hope itu bisa memberikan something new, perjalanan baru buat teman-teman semua juga ya. Let me know kapanpun on the comment section below lagi-lagi, oke? Sekarang kita mainkan saja. This is Kingdom Come, the full version. Irene, take it, Irene. This is Wendy, right? Gue udah hafal loh. Tadi tuh Sulgi yang mulai berarti ya. She really holds the ground really well sih. Level registernya dahsyat kan. Ini ya nih. General theme dari vokalnya di sini dari keseluruhan lagu adalah attention to detail yang bener-bener kayak gila sih. Kacau banget. Kayak bagaimana mereka eksekusi setiap nada, moodnya, isian-isian adlibsnya itu kayak wow, on point semua. Nggak berlebih, sesuai porsi. Mereka bisa ngisi kekosongan, tapi ada juga break dan juga silence itu kadang-kadang dibutuhkan dalam komposisi sebuah lagu. Bener kan? Silence is a part of music anyway. Oh damn, right? Itu bagian yang sulit loh, bener-bener kayak. Karena kita waktu recording pasti nggak suka kecelek pasti kan dengan potongan beat yang seperti itu. And they did it really well. Dahsyat. Sama ini, perhatikan. Bagaimana pemenggalan kata, juga misalnya eksekusi setiap kata di sini tuh kayak ada tension, ada release-nya. Love you till kingdom come. Lagi mengayun. Selalu kayak tak ngayun. Tak ngayun. Tension, release lagi di situ. Irene, I got you got me, damn it. Ini Sugi dapat banget sih. Damn. Kayak gue paham banget kenapa kalian suka banget sama kayak all the vocals yang ada lagu ini sih, kayak damn. Nih, lagi-lagi ya. Kingdom come. I got you, you got me. Damn. Sugi. Itu susah, itu bagian yang sulit banget sih. She did amazing. I love you till kingdom come. Gak pernah bosan, gak pernah gue dengarkan lagu ini gak habis. Harus sampai akhir dimana Wendy berbisik I love you till kingdom come. Damn. Oke, kita bicara keseluruhan lagu. Sudah ditambah vokalnya. Damn, makin banyak layer lagi, makin banyak emosi dan juga makin banyak rasa yang bisa kita dapatkan
pada keseluruhan lagu ini. Yang pertama, of course, gue suka banget their attention to detail. Itu kayak wow, gila. Ini yang membedakan lagu-lagu K-pop, the producers of K-pop music, the artists juga dengan lagu-lagu let's say yang sekarang menjadi kiblat dunia, western. Attention to detailnya tuh kayak gila banget. Bahkan the tiniest part aja itu bisa menjadi krusial. Hal-hal yang selama ini mungkin nggak begitu kita perhatikan. Seperti kayak ya isian-isian kecil, kemudian ada masuk vokal yang lebih low register ketika nada tinggi lagi main dan segala macam itu kayak semua terkandung di sini. Gila banget. Bagaimana mereka menentukan adlibs-nya masuk di mana-mana aja dengan counter melodi yang bisa berbeda namun bisa complement chord bassline-nya itu kayak semua spot on banget sih. And the singers, the artists, Red Velvet members, they really executed this one really well. They nailed it completely. Gue suka banget di sini. Dan tadi yang gue bilang di sini asik banget ketika ada di bagian sebenarnya dari verse sampai chorus ya. At least ini yang gue rasakan. Ini from my perspective ya. Ada tension dan juga release yang terasa pada lagu ini dalam pemenggalan vokal mereka. Yang gue bilang tadi, coba kita cek di chorus tuh bagian. Ini bagian ini ya, chorus. Nah sih, jadi kayak ada bagian-bagian dimana mereka bakal kayak agak ngegas, kayak menghentak, kayak okay, I got this man, I can stand my ground. Tapi ada bagian dimana kayak mereka ngayun lagi gitu loh, kayak dari tension yang building up, dimulai dirilis, masuk ke resolusinya, kemudian naik lagi, itu yang keep us like engaged banget di lagu ini. Itu kayak wow, kayak sebuah treat banget mana ya dari telinga secara auditori dan akhirnya masuk kita rasakan di semua indera kita. Ini dahsyat makanya. Kayak gitu. Dan akhirnya dari keseluruhan lagu ini setelah ditambahkan vokal juga, di sini kerasa banget bagaimana ada duality yang terjadi lagi-lagi. Ada something yang grander, ada something yang lebih grounded juga di situ. Ada something yang big banget, ada something yang lebih sederhana bermain di sana. Kedua hal itulah yang menjadi jadi kontras lagi kontras. It's all about kontras sih di sini, right? Dan dari vokal para member pun kayak seperti yang gue bilang, mereka stand out secara masing-masing karakter vokalnya. Warna suara mereka tuh selalu unik semua. Seperti tadi ada yang bisa ngambil nada rendahnya dengan begitu enak. Akhirnya tiba-tiba masuk kayak I got you, you got me. Wah, ini seperti biasa dengan kemampuan high note-nya yang begitu powerful tapi bisa smooth juga di sana. Jadi seperti Aiden juga di sini, she holds her ground really well dalam setiap partnya. Dan kemudian Joy, suara manisnya tuh menurut gue lebih cocok jika dipadukan dengan lagu yang kontras, bertolak belakang dengan tipe suara dia. Kalau bisa dikasih lagu yang manis lagi, ya udah jadi kayak diabetes kali, manis-manis. Cuma dengan lagu yang lebih powerful, lebih fierce kayak gini, in a sense, suara dia bakal lebih stand out dan memberikan kedalaman tersendiri, memberikan dimensi lain pada keseluruhan lain dulu. Semuanya, masing-masing member itu keren banget. Semuanya memiliki porsi yang membuat mereka bisa shine on this song really well. I totally love it. Nah, akhirnya kita tiba di konklusi kenapa Kingdom Come ini menurut gue bisa benar-benar kayak disukai oleh banyak orang, bisa menjangkau hati dan juga jiwa dari berbagai macam kalangan, right? Yang pertama, tadi kita recap, lagu ini benar-benar kayak familiar enough untuk bisa kita terima, untuk bisa kita kayak, okay, come to me, I want to listen to you, I want you to be in my life. Ya, this Kingdom Come. Familiar, kita nggak ragu-ragu lagi. Bukan something yang asing buat kita. Rasa familiar tadi dalam beat, dalam chord-nya, dikasih variasi dikit. Kita nyaman, jadi dengan konsep yang mereka tawarkan. Yang kedua, emosi dan juga nuansa kontras, ada duality lagi-lagi yang mereka ciptakan di sini. Jadi kita bisa mendapatkan sajian yang balance, kita bisa apresiasi kedua macam feeling yang ada di lagu ini. Oke, dan yang terakhir tentunya kita harus apresiasi banget bagaimana lagi-lagi
warna vokal dari member Red Velvet ini bisa memberikan kedalaman dan juga dimensi tersendiri pada lagu ini. Konsep-konsep tersebut, the kontras, familiarity yang kita dapatkan di setiap lagu itu mungkin bisa kita dapatkan juga di lagu-lagu lain. Tapi apa yang membedakan, apa yang membuat semua ini menjadi lebih istimewa adalah tadi, the diversity of Red Velvet's members, right? Dari vokal, dari rasa yang mereka bawa semua, mereka selalu membawa that kind of Red Velvet feel, Red Velvet flavor dalam setiap lagu mereka. Jadi kayak lagu apapun yang mereka nyanyikan tuh menjadi karya tersendiri yang udah one in a kind banget. Gak ada kombinasi vokal seperti mereka lagi lainnya. Warna-warna yang berbeda itu blend in well menjadi satu kesatuan yang sungguh luar biasa. So ya, and I'm really grateful bisa hidup di masa ini ketika Red Velvet masih ada, ketika Red Velvet sedang berjaya justru. Jadi gue bisa mengenal juga dan bisa mendengarkan karya-karya indah yang selalu mereka bawakan di setiap kesempatannya. That's it. Gue rasa itu menjadi konklusi atas bahasan kita tentang apa sih yang membuat Kingdom Come ini bisa menjadi lagu yang disukai oleh semua orang. Kedalamannya seperti apa sih, rasanya seperti apa, itu bisa ditemukan semua di sana. Dan buat teman-teman yang mungkin di awal tadi belum sempat untuk kayak menuliskan perjalanannya, ya boleh banget sekarang dilanjutkan. Tapi lagi-lagi bila berkenan ya. I will be more than happy to discuss dan bercerita lagi tentang lagu Kingdom Come ini. Pasti kalian memiliki perjalanan yang berbeda dari apa yang gue alami selama ini. Petualangan kita akan lagu ini, pemahaman kita juga pasti berbeda banget. So that's why I would love to hear your story, teman-teman semua ya. So I think that's about it guys. Thank you so much for watching and thank you so much for staying up until this minute. Ini kayak jadi salah satu video yang paling panjang yang pernah gue buat di sini. Dan gue juga especially mau thank you buat teman-teman yang sudah dari awal nonton video-video dari channel Tutu Rabbit ini, udah discover channel ini entah dari manapun. Thank you banget. Thank you for all your support, for your kind words dan segala macam diskusi yang ada. I'm really grateful to meet you all of you guys. Yeah. And I'm really looking forward to do more of this, and I really hope I can do this kind of thing, yeah, and discover more for long time ahead. So yeah, I think I will see you guys in the next video. For the time being, please stay safe, stay sane. Jangan lupa untuk take your daily dose of Red Velvet goodness in your life. For now, Rabbit is signing off first. Have a nice day ahead, guys. Bye.